Setiamu yang tidak berkesudahan dan bersamamu, suka yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Tangan setiamu untuk sepanjang perjalanan.
telah meninggalkan kita.
Terima kasih Bapak, jika pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami untuk kembali bersekutu bersama-sama di bait-Mu ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu terhadap tiap-tiap kami selama sepekan terakhir. Kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami, isi penjara hati kami. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini hanya isi hati-Mu saja. Dan biarlah firman ini boleh menjadi penuntun dan terang bagi hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, khotbah saya hari ini sesuatu yang untuk kehidupan manusia itu sesuatu yang menyakitkan sekaligus menyulitkan. Apa itu? Yaitu mengampuni dan mengasihi musuh. Bagaimana ya? Musuh harus kita ampuni, kemudian kita kasih. Orang dunia bilang ada satu konsep, namanya forgive and forget. Maafkan, lalu lupakan. Saya nggak setuju. Kenapa? Apakah mungkin Anda bisa melupakan sebuah kejadian yang pernah terjadi? Bisa sih kalau setelah berpuluh-puluh tahun mungkin kita lupa. Atau karena faktor usia kita, mungkin kita bisa lupa. Contohnya ibu saya nih, kalau saya tanya, kan kadang-kadang saya pulang ke rumah agak malam, yang kasih makan, sediakan makan istri saya. Saya ketemu mama saya, "Ma, udah makan?" "Udah belum ya?" Lupa dia, padahal baru makan. Ya karena faktor umur. Tapi kalau kita masih manusia normal, hampir-hampir mustahil sesuatu kejadian yang menyakitkan bagi kita dengan mudahnya kita lupakan. Nah, ambil contoh. Saya yakin di ruangan ini termasuk saya belum pernah tahu buah ini. Jangankan tahu, jangankan makan, tahu aja belum. Pernah dengar nggak buah canele? Nggak pernah nggak? Canele. Nah, itu kan jangankan makan, dengar aja baru sekarang canele. Itu buah paling enak di dunia. Bener? Pasti belum pernah makan kan? Dengar aja bingung canele. Mau tahu canele ini ada apa? Kata dia, canele. Itu kalau orang Sunda itu singkatan katanya. Acan mele. Nggak pernah lihat. Alias nggak ada itu buah. Sekarang coba saya kasih tugas, lupakan yang saya sebut tadi, canele. Coba sekarang buang itu. Nggak bisa, udah dengar kan? Jadi forgive and forget nggak bisa. Kalau saya paling pendendam. Saya nggak bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti hati saya. Nggak akan saya lupakan itu, nggak akan saya lupakan. Bagaimana bisa forget? Nggak bisa. Kalau nggak salah saya pernah cerita ya bahwa waktu saya masih SD kelas 3, ayah saya harus difitnah oleh tante saya dan dia harus dipenjara tanpa bisa diadili. Sumpah saya pada waktu itu begini, Bapak Ibu, jahat banget sumpah saya. Awas ya tante ya, nanti kalau saya sudah besar, saya bisa beli mobil, nanti ketemu tante di jalan, awas ya, udah ngerti lah ya, awas ya. Waduh, dendam saya, karena bertahun-tahun ayah saya itu nggak bisa diadili, karena uang terus itu karena masalah warisan. Dulu cita-cita saya mau jadi sarjana hukum karena mau bela ayah saya. Ya, tapi akhirnya nggak kejadian. Jadi saya itu jelek banget Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah sekarang saya udah 100% tidak itu? Ya 99 oke deh. Tapi masih ada sedikit, belum sempurna saya. Tapi saya sudah bisa
Bisa. Walaupun belum 100% saya sempurna ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu filosofi dunia yang bilang begini, bagus filosofi. Jadilah seperti bawang merah. Jadilah seperti bawang merah. Yang tidak pernah menangis mesti diiris-iris, mesti disakiti. Mana nangis bawang merah? Tapi yang iris-iris, yang potong-potong itu yang nangis. Nah, jadilah seperti bawang merah. Bapak ngomong dapat, praktek lah, bisa nggak? Bisa nggak? Tiba-tiba kita disuruh keluar karena beda doktrin. Gimana itu? Suruh keluar, beda doktrin. Padahal doktrin itu tidak menyelamatkan. Siapa yang berani bilang, kalau Anda ikut doktrin, saya bukan menghina doktrin ya, saya kuliah juga belajar yang namanya doktrin. Siapa yang berani bilang di sini kalau Anda ikut doktrin ortodoks 100% masuk surga? Siapa yang berani bilang di sini kalau Anda ikutin doktrin Katolik 100% pasti masuk surga? Kalau Anda ikut doktrin Calvin pasti masuk surga, yang lain nggak masuk. Anda ikutin doktrin Anabaptis, Anda pasti masuk surga. Terus kita juga punya doktrin, kalau ikut doktrin kita pasti kita masuk surga. Nah, yang lain kagak. Ya nggak bisa gitulah. Yang benar adalah kita praktekinnya. Nah, yang ini yang paling sulit nih yang saya mau bicara. Udahlah nggak usah ngomong doktrin lah. Saya juga belajar banyak doktrin gitu. Sampai akhirnya enak juga gitu ya. Mana yang benar ini doktrin? Semua bilang kecap nomor 1. Prakteknya gimana? Ada satu pernyataan Pak Eras yang bikin saya shock. Dia begini, saya gagal. Itu pengakuan yang jujur ini. Seorang Erastus Sabdono bilang, saya gagal. Gagalnya kenapa? SK saya tidak mengubah orang-orang. Bahkan orang terdekat saya pun sedikit yang itu saya shock banget. Nah, apalagi jemaat katanya orang terdekatnya pun nggak berubah. Jadi cuman pintar dengar, enggak pintar. Pintarnya menghakimi. Kan susah. Kan susah. Dulu saya kalau diajak debat doktrin bisa sampai jam 2 pagi, saya layani. Yuk debat deh. Sekarang kalau di media sosial saya pakai jurus 3 langkah. Yuk tanya, saya jawab. Yuk nggak puas, boleh tanya lagi. Yuk nggak puas, boleh sekali lagi. Setelah itu saya blok. Saya nggak mau panjang-panjang. Dulu bisa sampai jam 2 pagi. Sekarang saya rubah lagi, jurus 1 langkah. Yuk tanya, saya jawab. Yuk nggak puas, langsung saya blok. Nggak mau kotor saya punya Facebook. Percuma, yuk menang debat pun tetap dia nggak percaya. Buat apa yuk debat doktrin? Yuk kita ngadu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan firman yang Tuhan suruh. Udah itu aja. Orang Calvin tentu punya ayat-ayat yang mendukung doktrinnya. Orang Katolik juga punya ayat-ayat yang mendukung doktrinnya. Lah kita juga punya ayat-ayat yang mendukung doktrin. So what gitu loh. Nggak punya. Nah, praktek ini. Jadi Bapak Ibu, mengampuni itu adalah suatu hal yang menyakitkan. Setuju ya? Menyakitkan. Udahlah jujur lah. Siapa orang di dunia yang dengan mudahnya mengampuni? Terus disuruh mengasihi, mustahil. Hampir tidak mungkin. Tapi orang Kristen harus mengampuni dan mengasihi. Nah lu, itu aja dulu deh. Jangan ngomong doktrin deh. Jangan ngomong doktrin. Itu. Ya. Kita buka Alkitab kita. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana ya? Mengasihi musuh dan berdoa buat orang yang menganiaya kita. Kalau bisa lu aniaya gua,
Lalu gue balas, kan gitu. Dulu filosofi saya begini, lu baik sama gue akan lebih baik sama lu. Lu jahat sama gue, gitu kan orang Jakarta ya. Gue akan lebih jahat. Ini disuruh berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Udahlah, jangan ngomong doktrin A, B, C, D, E, F, G. Coba praktek. Ini lu praktek bisa, baru ngomong doktrin. Jangan dibalik, ngomong doktrin dulu, ini aja nggak bisa. Makanya saya malas kalau khotbah doktrinal. Khotbah banyak macam, Bapak Ibu. Bisa khotbah doktrinal, eksposisi, banyak lah. Kalau yang belajar teologi tahu ya jenis-jenis khotbah. Oke lah, kalau khotbah di jemaat sendiri masih masuk khotbah doktrinal. Coba kalau saya diundang di GBI ngomong doktrinal yang beda sama besoknya diundang lagi. Bukan berarti mau supaya diundang lagi, enggak. Udahlah, kita ngomong yang semuanya terima. Ya ini kan pasti terima semuanya. Nah, mengasihi orang baik mudah. Ada orang baik sama saya kasih dia. Kita nggak usah diajarin lah itu. Kalau ada orang baik sama saya tidak mengasihi dia, keterlaluan banget. Orang udah baik sama saya tidak mengasihi dia. Jangan ngomong mengasihi musuh. Mengasihi orang yang baik sama kita nggak bisa. Itu namanya kacang ufak kulit. Bahkan banyak orang yang sudah dibantu sama orang, dia hianati. Itu namanya mengencingi sumur yang pernah kasih dia minum. Jangan ngomong ini deh. Mengasihi orang yang baik aja yang harusnya gampang, nggak mampu. Malah kalau bisa dia mengambil keuntungan yang lebih dari orang yang baik sama dia, ditipu lah, begini, diperdaya, karena orang ini terlalu baik. Tapi ngakunya orang Kristen. Nah, orang-orang yang beginilah yang Senin sampai Sabtu dia tipu manusia. Minggu dia tipu pendetanya dan Tuhannya. Tipu pendetanya gimana? Pak, saya datang nih ya. Tipu Tuhan, seakan-akan Tuhan, saya ke gereja nih ya. Padahal prakteknya ini cuma nipu Tuhan sama nipu pendetanya. Banyak kan? Banyak. Saya sering ketemu. Jangankan jemaat Bapak Ibu. Saya sering ketemu pendeta aja. Begitu. Nah, Yesus itu memanggil kita bukan untuk hidup dengan kasih yang biasa. Kasih yang biasa bagaimana? Orang mengasihi kita mengasihi dia. Itu kasih yang biasa. Tuhan ngajarin kita untuk mengasihi orang dengan kasih yang tidak biasa. Bapak ngomongnya gampang, Bapak prakteknya. Oh ya, dulu saya susah Pak. Nanti saya ajarin bagaimana pelan-pelan saya Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, saya ini orangnya agak liberal. Dalam arti kata, saya tidak pernah mengklaim orang Kristen itu adalah orang yang paling baik. Tidak pernah. Ketika saya berbisnis, justru partner saya yang orang Kristen mengkhianati saya. Karyawan saya yang orang Kristen, justru dia yang paling brengsek. Tapi karyawan saya yang Muslim, yang Buddhis, itu justru saya bisa percaya. Ironis. Kemudian kita masih banyak teori. Mereka masuk neraka, kita pasti masuk surga. Saya pernah pada satu kesempatan ngomong sama Pak, saya minta izinnya. Apa Pak Chandra? Kalau saya ada waktu, saya mau belajar ke Buddha Seji. Saya bukan mau belajar agamanya Pak. Saya mau belajar cara mereka berorganisasi, sehingga mereka ketika ada bencana alam, banjir, gempa bumi, tenda biru berdiri dulu. Tenda putih kapan? Udah selesai baru berdiri tenda putih.
Itu di Aceh kalau nggak salah tenda biru juga duluan masuk di Aceh. Tenda biru. Makanya jangan sakit hati kalau orang-orang Buddha suci bilang ini. Orang Kristen diajarkan cinta kasih, tapi kami yang mempraktekkan. Ayo gimana? Gimana? Orang Kristen diajarkan cinta kasih, tapi kami yang mempraktekkan. Mau sakit hati? Kenyataan. Makanya saya bilang sama para saya mau belajar mereka berorganisasi dan kita terapkan. Cuma sayang saya sibuk, saya belum sempat. Bapak Ibu mau tahu, sukarelawan Buddha suci tidak 100% orang Buddha. Ada ibu-ibu yang berjilbab jadi sukarelawan Buddha suci karena dia tidak melihat karena jadi relawan Buddha suci tidak diajarkan untuk jadi orang Buddha. Diajarkan bagaimana menolong sesama. Makanya orang-orang yang berjilbab itu mau orang Katolik jadi relawan Buddha suci. Coba ada nggak orang berjilbab itu jadi relawan kita? Dan ada loh. Artinya mereka punya kelebihan. Kita masih ribut doktrin. Doktrin gua nomor 1, lu mah nomor 2. Gitu kan? Gue ikut doktrin gua masuk surga. Enggak, lu masuk neraka. Lu udah capek deh. Capek. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk hidup dengan kasih yang biasa-biasa saja, melainkan kasih yang melampaui naluri manusia. Lah iyalah. Bagaimana kita disakiti tapi kita harus mengampuni dan mengasihi. Wah susah itu. Gampang diucapkan di atas mimbar, prakteknya dong. Prakteknya. Jadi hari ini kita akan belajar satu perintah Yesus yang paling radikal. Ini radikal. Paling sulit namun paling membebaskan. Maksudnya apa ya Pak ya? Paling sulit tapi sekaligus yang paling membebaskan. Nah sebentar. Yaitu apa? Mengampuni dan mengasihi musuh. Jadi begini, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Kalau Bapak Ibu benci banget sama satu orang karena pernah dihianati, kalau bisnis ditip, tidur mungkin yang ngimpi keluar muka dia, ngigo sebut nama dia, udahlah jaminan deh, jaminan. Artinya kita nggak mengampuni orang yang menyakiti kita, dia akan menghantui kita terus-menerus secara psikologis. Itu seperti batsuri yang bilang apa? Tak gendong kemana-mana. Jadi Bapak Ibu pagi siang sore malam tidur gendong itu monyet. Monyet itu Bapak Ibu gendong kemana-mana. Mau tidur pun Bapak Ibu gendong. Si monyet mah lagi enak makanya ketawa-tawa itu kita masih dongkol sakit hati. Itu kepahitan lama-lama. Ya kalau yang belajar medis mungkin coba cek ya. Itu bisa menyembuhkan sel kanker katanya kepahitan itu. Nah kalau Anda bisa mengampuni dia bahkan mengasihi, itu monyet Anda lepas. Anda akan terhindar dari yang namanya kepahitan. Alah, Bapak ngomong gampang, praktek Pak. Iya susah. Susah. Jadi perintah yang radikal ini justru membebaskan kita dari penyakit. Yesus nggak pernah berkata begini, jika kamu sanggup, kasihilah musuhmu. Nggak ada. Dia nggak bilang jika kamu sanggup, mesti sanggup. Karena dia nggak bilang jika kamu sanggup. Tapi dia berkata kasihilah musuhmu, nggak pakai syarat, kasihi. Ini bukan saran, bukan nasihat, bukan pilihan rohani bagi orang yang tingkat lanjut. Ini berlaku bagi orang-orang Kristen segala tingkatan. Makanya di kebanyakan gereja yang lebih populer adalah khotbah mengenai berkat. Khotbah yang sulit-sulit seperti ini kalau bisa jangan dikhotbahin Pak, nanti jemaatnya stres Pak. Ya gitu.
Karena ini bukan pilihan, ini sesuatu yang keharusan. Kita lihat ya lagi Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Jadi kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lah orang dunia juga bisa. Apa upamu? Bukankah perlu cukai berbuat demikian? Apa upamu? Orang dunia juga bisa. Jadi kasih Kristen itu bukan kasih reaksi. Lu baik, gue baik. Bukan, itu kasih reaksi namanya. Bukan. Tetapi sebuah keputusan yang lahir dari ketaatan. Keputusan yang lahir dari ketaatan, bukan reaksi. Bukan. Itu ketaatan. Nah, Bapak Ibu kalau mengasihi musuh itu bukan artinya Bapak Ibu menyetujui kejahatannya. Kejahatannya tetap kejahatan. Yang kita benci, yang kita marah atas kejahatannya. Nah, ini yang perlu pelan-pelan. Dia menipu kita. Yang kita benci adalah perilaku dia yang nipu. Tapi orangnya tetap harus kita ampuni dan kita kasih. Nggak gampang loh. Nggak gampang. Banyak orang yang salah paham. Dia pikir mengasihi musuh itu kita benarkan perbuatannya. Enggak. Bahkan dalam kasus tertentu perbuatannya itu adalah hukum pidana yang ujung-ujungnya berhubungan dengan hukum negara. Oke lah, kita bisa mengampuni orang yang membunuh saudara kita. Kita ampuni. Ya, tapi konsekuensi dari tindakan dia ya tetap dia berhubungan dengan hukum pidana negara. Ada nggak bisa ngampuni orang bilang tolong Pak, orang ini jangan dihukum. Enggak, tetap dia akan dihukum oleh negara. Ya, atau kita melupakan keadilan karena kita mengasihi atau mengampuni orang yang pernah bersalah sama kita, bukan. Atau bahkan menoleransi kejahatannya, bukan itu. Dengan tetap membiarkan diri kita disakiti. Wah, orang Kristen enaknya kalau disakiti dia pasti ampuni, dia kasih. Bukan, pasti sakit lah, pasti sakit. Saya nggak bilang juga mengampuni dan mengasihi itu sesuatu yang mudah, nggak bisa. Tetap yang namanya perasaan sakit itu ada. Coba Bapak Ibu lihat ketika Yesus mengasihi para albozo yang menyalib. Dia bilang, Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi dosa mereka dalam hal mengeksekusi Tuhan Yesus ya tetap dosa. Tapi Yesus pribadi ya udah ampuni. Kasih itu adalah sesuatu yang benar, bukan menunjukkan kelemahan kita. Justru kalau kita bisa menunjukkan kasih itu, itulah kekuatan orang Kristen. Saya bingung ya sama negara apa, Konoha katanya ya, negara Konoha. Beda kesebelasan aja. Jadi musuh. Sebentar lagi ada Piala Dunia ya kalau nggak salah ya, sebentar. Jadi kalau ada pendeta yang bilang saya sudah tidak nonton bola lagi, itu urusan dulu. Tapi saya masih suka nonton bola. Memang sih kalau pertandingan bolanya jam 4 pagi, misalnya saya melayani jam 6 pagi, ya enggak lah. Saya ntar nonton ulangan aja. Tapi kalau mainnya jam 7 malam, ya saya nonton itu pertandingan sepak bola. Apa salahnya saya nonton sepak bola? Kalau ngomong negara, fans saya, nah kalau beda jangan dimusuhin saya ya. Spanyol, La Furia Roja. Kalau kesebelasan, Barca. Tapi kalau begitu ada Barca mau MU, debat, wah MU begini, Barca begini, bisa ribut tuh. Padahal sama-sama orang Kristen. Yang satu pegang Itali, yang satu pegang Spanyol.
debat, bisa ribut. Padahal sama-sama orang Kristen. Apa lu? Wah, itu gini-gini. Udah ribut. Sepak bola. Apalagi politik. Ini ada pengalaman lucu nih. Menjelang Pilpres, saya review 3 calon capres plus minusnya. Saya bilang, itu yang nomor 1 Pak Anies maksudnya, plusnya begini, minusnya begini. Saya fair. Nomor 2 Prabowo, plusnya begini, minusnya begini. Nomor 3 Pak Ganjar, plusnya begini, minusnya begini. Sama pendukung Abah Anies, video saya dipotong, diambil yang plusnya Anies, dia bikin ke TikTok, dia upload. Tuh nih orang Cina aja, orang Kristen udah Cina Kristen dukung Anies. Wah, saya dibully. Lu gimana sih lu? Bener sama teman-teman dia mah. Lu bela Anies. Lu nggak nonton video gue yang komplit? Nonton dong. 3-3-nya saya itu plus minus, tapi dipotong, dimusuhin saja. Bahkan konon katanya ada donatur yang nggak suka sama saya, sehingga akhirnya bikin susah pelajaran. Padahal saya belum jadi musuhnya, saya nggak nyakitin dia, saya dimusuhi. Udahlah, jangan bilang dikasihi, saya dimusuhi. Saya nggak peduli Bapak Ibu pilih Anies, Bapak Ibu pilih Prabowo, Bapak Ibu pilih Ganjar, itu pilihan kok. Makanya saya suka zamannya Pak Harto. Mana ada zaman Pak Harto nanya, lu pilih presiden mana? Enggak, pasti Pak Harto lagi kan. Makanya saya demen waktu zaman Pak Harto. Nggak ada diskusi capres yang paling baik, nggak usah, karena pasti dia lagi. Nggak ada juga diskusi lu pilih partai apa. Haram dulu itu, karena itu luber, langsung umum bebas dan rahasia kan, luber. Nggak ada yang berani gue pilih PDI. Hah? Lu pilih PDI? Apa gue pilih P3? Wah, langsung dikucilin. Makanya nggak ada dulu diskusi. Sekarang sesama Kristen bisa. Gue pilih biru, gue pilih kuning. Itu aja gitu. Bagaimana bisa mengampuni dari musuh? Orang teman aja dijadi musuh dan tidak dikasih. Hah? Makanya Pak Anies bilang, saya gagal. SK bagus sih, cuman yang dengar praktekinya nggak ada. Bener. Waduh, saya sampai miris, benar juga ini ya. Benar juga. Nah, gara-gara itu, ya lucu lah. Orang musuh saja mesti diampuni dan dikasihi. Ini yang bukan musuh dijadikan musuh. Gara-gara beda kesebelasan sepak bola, gara-gara beda jagoan negara yang dia pegang untuk sebentar lagi Piala Dunia, atau pilihan politik, atau pilihan capres. Berapa banyak orang yang akhirnya bermusuhan gara-gara ini? Banyak. Saya termasuk orang yang langsung atau tidak langsung dimusuhi karena YouTube saya terakhir berbicara mengenai politik. Ya kalau lu nggak suka, lu nggak usah nonton. Pokoknya dianggap pandangan saya itu nggak seperti pandangan mereka. Dan untuk itu saya dimusuhi. Bagaimana? Bagaimana lu praktekin yang tadi? Mengampuni dan mengasihi musuh. Temen aja lu musuhin, nggak diajak ngomong, malah ngomongin di belakang. Ya Kristen, Kristen bukan Kristen, Kristen sama Kristen beda ya tapi kalau Kristen orang yang benar-benar hidupnya memancarkan keharuman Tuhan Yesus. Kalau Kristen beda, beda. Saya ngomong Kristen bukan Kristen. Jadi Bapak Ibu, pengampunan itu menyembuhkan, iyalah, menyembuhkan psikis kita daripada kita terus menerus kesel sama orang ini. Sekali lagi ya, nggak gampang, tapi pelan-pelan kita lepaskan pengampunan.
menyembuhkan kita. Dulu banyak di antara kita, termasuk saya ya, melihat misalnya biksu-biksu itu semedi begini. Lah kita kata, itu mah mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu dia latihan bagaimana dia bisa menerima orang yang menyakiti dia. Nah itu hal-hal yang baik kayak gitu, Bapak Ibu harus belajar tuh sama si biksu. Kita nggak pernah diajarin tuh, cuma dikorbanin. Prakteknya gimana caranya mengampuni dan mengasihi? Coba khotbah gampang, prakteknya gimana? Enggak gampang Bapak Ibu. Saya perlu waktu bertahun-tahun. Dulu kalau saya ada di sebuah grup, ada ucapan atau pendapat yang tidak sesuai dengan isi hati saya tergelitik untuk nimpalin. Dan orang yang saya timpalin gak suka, dia balas lagi, panas saya timpalin lagi. Dia gak suka. Bisa sampai malam itu. Sekarang paling top saya cuma komentar, nggak begitu bro, nggak begitu sus, enggak gini. Udah saya tinggal, saya nggak komentar lagi. Atau saya lihat, wah ini sembarang ngomong, udah saya gini ya. Kalau dulu saya pikir saya koreksi ini salah nih. Yang dikoreksi nggak terima, enggak, dia pasti ngotot. Apalagi kita dimasukin di grup Kristen, dimasukin di grup Kristen. Di situ ada orang Calvin, ada orang Ortodok, ada orang Katolik. Yang satu ngomong, nih lu lihat nih ajaran Erastus nih, apa ini sesat? Dulu begitu ada orang ngomong gitu saya masuk, apa lu bilang? Wah, saya pembantu tuh. Sekarang ada orang yang bilang, nih lu lihat nih Erastus gini, masa bodoh. Lu ngomong aja sana lah. Pas saya timpali, percuma. Bapak Ibu meyakinkan mereka, gak bisa. Sampai pagi pun dia tetap bilang Erastus salah. Yang benar pendeta gua. Mau apa? Malah Bapak Ibu akan memupuk kekesalan baru yang seharusnya tidak perlu. Makanya sekarang Bapak Ibu mau tahu, baru-baru ini saya baru menghapus sekitar 100 grup WA saya. 100. Ya kurang-kurang gitu. 80% diantaranya grup Kristen. Satu-satu saya hapus. Karena begitu lihat bacanya aja udah gak tahan saya. Daripada jiwa saya terganggu, saya delete. Ada lagi, ngomong Erastus lagi misalnya, hapus. Ini, apa itu gini, hapus. Sekarang grup Kristen menjalan Kristen tinggal 2 dari 100. Padahal saya nggak pernah masuk, dimasukin orang. Udah gitu ada yang nantang-nantang. Nih ada orang yang Erastus nih di dalam si Chandra Teja nih. Nih coba lu tanya dia. Digituin saya. Ya saya keluar dari grup itu. Bukannya takut. Ngapain buang waktu? Bisa saya ladenin dia. Kalau sombongnya gini, lu sekolahnya di mana sih? Lu sekolahnya di mana? Saya ada satu dosen bagus, doktor. Dia bilang, semakin tinggi ilmu kita, tidak dengan mudah kita mencap orang itu sesat kalau dia berbeda dengan kita. Tidak boleh sedemikian mudah. Siapa kita yang bisa bilang dia sesat, kita paling benar? Tidak bisa. Dia ngomong, ya kita dengerin aja. Jadi, benar, itu praktek saya. Saya mulai tinggalkan itu yang membuat saya sakit hati. Ada orang yang suka, nih Pak, ada Pak Erastus nih, ngomongin gini-gini, dia forward. Saya bilang, lain kali kalau ada gini jangan forward ke saya lagi ya. Nanti jiwa saya berontak lagi. Udah lu delete aja, nggak usah forward ke saya. Udah itu supaya Bapak tahu, nggak usah saya tahu. Nggak bakal saya jawab juga. Kalau orang di Facebook ngebully saya, langsung saya blok. Wah takut ya lu ya? Enggak takut. Supaya jangan saya sakit hati.
Karena saya mau belajar gitu. Daripada itu saya saya hidupi gitu kan. Kedagingan saya kan pasti mau nunjukin saya siapa kan. Akhirnya ya udah masuk. Kita lihat Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini ayatnya bacanya enak ya, tapi artinya begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau Anda tidak mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, bagaimana Anda berhak minta Bapak ampuni Anda atas kesalahan Anda? Anda sendiri tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, tapi Anda minta ampun, Tuhan ampunilah dosa saya. Anda sendiri tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, tapi Anda minta ampun. Enggak bisa. Di sini bilang ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Gitu. Kalau Anda nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, bagaimana Anda bisa bangganya minta ampun sama Tuhan? Lu aja nggak ngampuni orang, tapi maunya minta aku ampuni kamu. Gimana? Ya enggak. Jadi pengampunan itu bukan hadiah untuk musuh atau orang yang menyakiti kita, tetapi apa? Pembebasan untuk jiwa kita sendiri. Itu yang Tuhan ajari. Jadi mengampuni itu bukan hadiah buat musuh, justru itu adalah pembebasan buat jiwa kita daripada kita merana, kesel terus, tidur aja mimpi dia, ngigo juga sebut nama dia. Dia ngigo sampai sebut-sebut tuh nama orang yang masih menyakiti kita. Jadi kalau ketika kita tidak mengampuni, maka luka itu akan berubah menjadi kepahitan. Pasti. Kepahitan berubah menjadi racun. Yang tadi saya bilang, ada riset katanya, kalau kepahitan terus dipupuk, itu sumber makanan sel kanker. Makanya ajaran Tuhan Yesus, ampuni dan kasihi, itu untuk kesehatan kita, Bapak Ibu. Hebat ya, Tuhan Yesus saja udah pikirin itu jauh sebelum dunia kedokteran maju seperti sekarang. Racun yang kita simpan terus, kepahitan yang kita simpan terus itu akan merusak doa kita. Bagaimana Bapak Ibu bisa berdoa dengan benar kalau racun itu masih Bapak Ibu pupuk, Bapak Ibu simpan, tidak mau Bapak Ibu buang? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan di dalam doanya minta Tuhan ampuni dia, tapi dia sendiri tidak mau mengampuni sesamanya. Bagaimana? Apa iman apa itu? Dan sejahtera yang seperti apa itu? Damai sejahtera palsu. Dia nggak akan damai sejahtera karena masih dia simpan ini orang yang sakit. Tapi Pak, nggak gampang. Betul, hampir-hampir mustahil. Tapi Bapak Ibu harus praktek. Karena Tuhan bukan bilang jika kamu sanggup, harus kamu ampuni dan kamu kasih. Bisa-bisa orang yang kita benci itu, yang memiliki kita tadi lagi enak-enak kuliner, lagi enak-enak jalan-jalan, lagi enak-enak makan es krim, kita masih dalam pikiran kita kurang ajar gitu terus ya. Dia malah lagi enak-enak jalan-jalan. Bapak Ibu pelihara terus itu monyet. Sakit jiwa Bapak Ibu. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu artinya dalam banget. Secara tidak langsung ini mengajarkan kita justru untuk mengasihi diri kita sendiri, untuk kesehatan jasmani kita dan rohani kita. Dari mana kita bisa berdoa dengan baik kalau kita masih menyimpan dendam itu? Nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, Yesus itu adalah teladan tertinggi dalam hal pengampunan. Kenapa? Karena di kayu salib Yesus tidak bilang begini, Bapak,
hukumlah mereka. Kagak, malah ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Coba kita lihat Lukas 23 ayat 34. Nah ini Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia melepaskan pengampunan di menit-menit terakhir hidupnya. Bahkan mereka buang apa? Pundi untuk bagi-bagi pakaiannya. Tapi Tuhan mengampuni mereka bahkan sebelum mereka bertobat. Kasihnya Tuhan Yesus itu bahkan mendahului perubahan manusia. Jadi ketika Kristus mengampuni kita saat kita masih berdosa, siapakah kita yang menolak mengampuni sesama? Kita mengharapkan pengampunan dosa dari Tuhan, tapi kita menolak mengampuni sesama yang menyakiti kita. Kita kan Kristen, bukan Kristen. Mengasihi musuh adalah bukti kedewasaan rohani. Mengasihi musuh adalah bukti kedewasaan rohani. Kalau Bapak Ibu masih belum bisa mengampuni musuh, artinya kerohanian Bapak Ibu masih kelas atau Kristen mula-mula yang taunya susu aja, madu aja, taunya berkat. Tapi yang sulit seperti ini nggak bisa dipraktekkan. Kita lihat nih ayat terakhir ini benar-benar terakhir ini. Matius 5 ayat 8. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat ini bukan berarti kita harus seperti Bapa yang sama sekali tidak berdosa. Ini kadang-kadang orang salah persepsi. Pak Erak itu ngajari kita supaya sempurna. Nggak mungkin kita jadi manusia masih betul. Itu perlu proses. Tapi ayat ini bilang haruslah, bukan kalau kamu sanggup. Nah, sempurnanya ini apa? Sempurnanya ini apa? Saya mesti pakai ilustrasi sedikit. Kalau Bapak Ibu yang pernah punya anak, pertama kali punya anaknya itu nangis, ngomong, tengah malam lagi tidur dia nangis, minta susu, sempurna ya. Bayangin kalau Bapak Ibu punya bayi nggak nangis, nggak ngompol, ya, stres Bapak Ibu, gimana anakku nih nangis saja nggak bisa, ya dong. Nah, anak bayi itu dia bisa nangis, bisa ngompol, sempurna walaupun kita kesel. Malam-malam jam 2 dia ngompol, ganti koko, sempurna. Ketika usia berapa bulan saya lupa ya, dia berdiri, kita tepuk tangan, sempurna ya. Karena di usia itu dia bisa berdiri. Tapi jangan berharap anak yang baru lahir berdiri, waduh, kabur tuh semua orang. Baru lahir bisa berdiri, langsung berlari, nggak mungkin. Setelah sekian bulan dia berdiri, walaupun jatuh. Berapa bulan lagi dia berjalan, sempurna dia. Setelah itu dia bisa lari-lari, nggak pakai stroller lagi. Waduh, senang banget. Kita masukin sekolah PAUD ya sekarang namanya. Dulu nggak ada sekarang namanya. Diajak tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, wih senang kita. Pulang rumah dia demo sama kita nyanyi, wah senang kita, anak itu pintarnya. Masuk TK, SD belajar 1 tambah 1, 2, wah pintar. Tapi kalau dia sudah SMP, SMA cuma bisa 1 tambah 1, on dia. Kalau sudah SMP, SMA, matematikanya bukan 1 tambah 1 lagi, sinus, kosinus, kanan, udah lupa juga saya gitu ya. Itu dia bisa kerjakan, itu baru dia sempurna. Jadi yang namanya kesempurnaan itu sesuai dengan kalau manusia, sesuai dengan umur fisiknya dia. Nah, Bapak Ibu sebagai orang Kristen sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu akan ajaran Tuhan Yesus.
Nah itu yang dimaksud, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Nah harus diterangkan dengan analogi seperti ini. Nah dia minta kita sempurna karena Bapa melalui anaknya bisa kok ngajarin mengampuni musuh, mengasihi musuh. Nah kita juga harus bisa, karena juga sudah diperintahkan. Jadi kedewasaan rohani bukan diukur dari seberapa banyak ayat yang kita hafal. Buat saya hafal, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 7 kali, katam misalnya. Dulu saya suka kagum sama orang yang bilang, saya sudah baca Alkitab bolak-balik 7 kali. Oke, lu prakteknya? Prakteknya? Atau seberapa sering yang kita melayani? Atau karena kita sudah jadi gembala sidang? Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Tapi bagaimana kita memperlakukan orang yang melukai kita. Nah itu kedewasaan orang Kristen. Bukan dari berapa ayat yang dia hafal, sudah berapa banyak dia baca Alkitab. Saya bukan bilang baca Alkitab nggak penting ya. Penting, tapi yang lebih penting Bapak Ibu praktekkanlah. Yang paling penting bagaimana memperlakukan orang dalam konteks ini yang pernah melukai kita. Di situ dia dites sebagai orang Kristen. Mengasihi musuh itu artinya atau sebagai tanda bahwa kita hidup oleh Roh. Roh Kudus ya, bukan Roh Kudus ya. Pastinya hidup dengan Roh Kudus. Kalau hidup dengan Roh Kudus ya beda ya. Enggak. Dan kita tidak lagi dikendalikan oleh luka yang dimunculkan oleh orang yang memang sengaja mau melukai kita. Oleh karena itu setiap kali ada kesempatan orang mau melukai kita, hindari. Nah itu yang saya praktekkan. Saya keluar dari 90-an grup Kristen. Saya nggak pernah minta. Gimana terus? Dia masukin saya untuk membuli saya dan membuli Pak Eras. Dulu saya layani, sekarang saya delete semuanya, males ya. Bagaimana aplikasi praktisnya? Nah ini, jangan cuma ngomongnya kasihi, ampuni, kasihi. Aplikasi praktisnya, tadi sedikit saya sudah bocorkan. Kalau saya pribadi, saya keluar itu dari grup WA orang-orang Kristen, bukan orang-orang Kristen. Kalau saya dibully di Facebook, dulu pakai 3 langkah, terakhir 1 langkah, langsung saya blok kalau mau mencoba bully saya. Daripada saya sakit hati dan susah ngampuni, mendingan saya tidak membiarkan orang itu sedikit pun melukai saya. Bagaimana caranya kalau orang itu sempat melukai Anda? Nggak bisa begini, Anda masih manusia, masih ada darah-darahnya. Oh ya, saya ampuni, saya ampuni. Saya kasih, nggak bisa. Akui bahwa Bapak Ibu luka sama perbuatan dia. Aku terluka. Siapa sih ada orang, aku nggak terluka, enggak, aku sudah jadi orang Kristen, Anda akui bahwa itu luka. Jangan menyangkal rasa sakit itu. Sakit banget, sakit. Kemudian kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan keadilannya biar Tuhan saja yang beracara. Ya, putuskan untuk mengampuni meskipun emosi Anda belum ikut. Putuskan. Meskipun emosi Anda tuh masih meledak-ledak, belajar. Kemudian doakan. Nah, inilah latihan rohani yang akan mengubah hati Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu ampuni, belajar, doakan. Sungguh doakan. Bapak, aku baru saja sama si Acong dibully. Misalnya, sorry kalau dia namanya Acong ya. Aku melepaskan pengampunan Tuhan. Memang sulit, tapi Tuhan tolong kuatkan. Doanya natural aja, ya. Inilah latihan rohani yang benar-benar akan mengubah hati Bapak Ibu. Ya. Jadi mengasihi musuh itu bukan tanda kelemahan orang Kristen, Bapak Ibu. Justru itu adalah kemenangan salib di dalam hidup kita. Sekaligus membuktikan kita menghidupi firman yang Tuhan minta. Ya.
saat kita mengampuni, apa yang terjadi? Kuasa iblis yang mau terus membakar kita itu dipatahkan. Dipatahkan. Itulah makanya Tuhan Yesus bilang, ampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita membiarkan iblis terus menguasai kita. Tidak kita putus-putus. Ya Bapak ngomong sih enak, prakteknya betul susah. Saya pun perlu latihan terus tuh, baru mulai bisa pelan-pelan. Ya, dengan Bapak Ibu mengampuni musuh, luka batin Bapak Ibu itu disembuhkan. Kalau enggak, itu monyet itu terus Bapak Ibu gendong kemana-mana. Bagaimana menyembuhkan luka batin kalau monyetnya itu masih setiap hari Bapak Ibu gendong kemana-mana? Ada satu ilustrasi. Ya pakai Pak Acong lagi ya. Pak Acong mau jadi orang Kristen, dibaptis. Kalau kita kan baptis lama. Ketika Pak Acong mau disolat, kan mesti badan masuk ya. Tangannya tetap diangkat, nggak mau masuk namanya. Pendeta bilang, Pak Acong, semuanya mesti masuk. Karena ini tanda bahwa kita dikuburkan, manusia lama kita dikuburkan, nanti dibangkitkan lagi. Saya lagi ya, celupkan lagi, tangannya tetap diangkat. Pendetanya marah. Kenapa sih lu tangannya nggak mau ikut diturunkan? Sebelum saya gampar itu si komen belum puas, padahal mau dibaptis. Jadi dia tangannya itu nggak mau dibaptis karena masih belum gampar si komen. Nah gimana? Mau jadi orang Kristen? Bagaimana? Ya. Nah kalau kita mampu begitu, artinya barulah dunia melihat kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kita orang Kristen. Jadi malulah kita ngaku orang Kristen, tapi enggak bisa mengampuni dan mengasihi musuh. Orang tidak akan melihat kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa menangkan jiwa? Tapi di satu sisi orang tahu Bapak Ibu tidak bisa mengampuni musuh. Jadi marilah kita memilih jalan yang sempit. Sempit menyakitkan. Mengampuni itu menyakitkan Bapak Ibu. Tapi kan jalan menuju keselamatan itu sempit dan sesat. Anak sekolah minggu aja tahu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar arti jiwamu mati, tapi yang sempit, nah itulah jalan salib yang memerdekakan orang Kristen sekaligus menyehatkan orang Kristen. Jadi perintah Tuhan Yesus itu bukan sekedar perintah, tapi ada makna rohaninya dan makna psikologisnya, yang sebenarnya di balik itu menyehatkan si orang Kristen yang benar-benar mau mengampuni dan mengasihi musuh. Tidak mudah memang. Nggak bisa Bapak Ibu sekejap langsung pinter gitu ya mengampuni dan mengasihi musuh. Bahkan kalau bisa orang yang menyakiti kita sumpahin, buat sumpahin tabrak lu. Gua sumpahin lu dikubur taruh dimakan orang lu. Berapa sering kita begitu? Saya dulu juga begitu. Aku aja. Tapi sekarang ya udah. Saya ada dalam satu bisnis baru 1 tahun. Saya rugi banget tuh. Gara-gara satu partner saya ini. Rugi banget. Tapi yang saya ingat satu, untungnya saya bisa mengampuni dan mengasihi dia. Untungnya sebelumnya dia bisa menghasilkan keuntungan kepada saya 4 kali lipat, 5 kali lipat daripada kerugian yang baru-baru ini. Nah itu kan kali gampang kan, ya udahlah saya ampuni. Ya karena saya pernah gara-gara dia saya dapat keuntungan besar, terus gara-gara dia saya dapat kerugian juga. Masih gampang saya ampuni. Coba kalau saya nggak pernah dapat keuntungan besar, tiba-tiba rugi besar sama dia. Wah, bisa nggak lupa kali saya sama dia. Bisa nggak lupa. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, dunia akan melihat kita
orang Kristen ini, apakah kita hidup dengan menghidupi kasih Kristus yang nyata, yang tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya? Apakah kita benar-benar memilih jalan yang sempit? Apakah kita benar-benar bisa mengampuni musuh kita dan mengasihi dia? Itulah jalan kasih yang justru memerdekakan jiwa. Semoga sebagian dari kebenaran firman ini boleh Bapak Ibu hidupi dan Bapak Ibu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan siap untuk bagi saya menutup dengan sebuah lagu, Ajarku Menjaga Hati. Alasan-alasan di balik itu yang ternyata juga baik untuk kesehatan kita. Yang mana kita terus memelihara sakit hati kita, itu akan menjadi racun buat hidup kita. Memang tidak mudah itu ampuni sekaligus terus mengasihi. Tapi percaya apa yang Tuhan ajarkan semuanya ada baiknya. Jadi doa saya buat Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini seperti saya dulu masih terikat sakit hati karena disakiti, dikhianati, ditipu atau apapun, ampuni, ampuni dan kasih. Karena hanya demikian saja Bapak Ibu boleh menghidupi dan menyebarkan keharuman yang Tuhan Yesus pernah peradakan 2000 tahun lalu. Doa saya buat Bapak Ibu yang mau belajar untuk mengampuni dan mengasihi musuh. Berat tapi harus. Saya serahkan kepada Pak Budi untuk menutup kita dalam doa kita.
memberikan hidup dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu ini jadi alat-Mu yang indah dimanapun hamba-Mu ini Engkau percayakan untuk melayani. Berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat, akal budi, urat padu yang makin limpah, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan di mana hamba-Mu ini Engkau urus. Berkati Tuhan pekerjaan hamba-Mu, keluarga, berkati yang memiliki kerinduan hatinya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Engkau memberkati dalam segala usaha pekerjaan. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang kesulitan setiap anak-anak. Dan kami percaya Engkau juga akan memberkati anak-anak. Baik kebutuhan jasmani terlebih untuk kebutuhan rohani. Sukacita damai sejahtera Engkau juga akan berikan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami menerima berkat. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa turun ke atas kita semua hari ini, dan bersekutu dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang berkati untuk Tuhan katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Chandra Teja. Bapak Ibu, kita hari ini karena tempatnya kita di lantai 3 di